warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mary Susanti, sahabat muda. Hari ini saya membawa sahabat muda ke Masjid Agung Al-Muhsinin, Kota Solo. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi dan pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan materi tentang konseling di dunia industri. Sudah siap mengikutinya? Oke, kita mulai. Berbicara tentang konseling itu suatu hal yang menarik sekali, karena dalam konseling ini kita membantu klien dalam banyak hal. Dan berbicara tentang industri dan perusahaan juga tidak kalah menariknya. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di industri, orang-orang yang ada di suatu perusahaan itu sangat beragam. Kenapa beragam? Tentu saja karena dalam suatu perusahaan itu banyaknya karyawan yang berbeda keyakinan, berbeda jenis kelamin, berbeda adat, budaya, kemampuan, latar belakang, banyak lagi yang lain. Sangat beragam. Namun mereka disatukan oleh satu visi dan misi yang sama, yaitu untuk perkembangan karir dan perusahaan. Itulah sebabnya begitu menarik membicarakan tentang konseling di industri ini. Nah, kenapa perlu ya? Jadi sebenarnya konseling di industri ini apa ya? Nah, kita kutip ini pendapatnya Steve Cooper. Steve Cooper mengemukakan konseling di industri itu merupakan suatu usaha yang sadar dan sengaja dilakukan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang dapat menenangkan serta memberdayakan, membantu dan memberi konsultasi agar karyawan dapat menyelesaikan masalah mereka dengan cara mereka. Nah, itu definisinya ya. Nah, kita sekarang masuk ke tujuan. Tentu saja ada tujuannya. Apa saja itu? Yang pertama, untuk menolong, untuk membantu klien mengerti dirinya dan menerima keadaannya, serta mencari jalan keluar, menemukan jalan keluar untuk pengembangan potensi dirinya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk mendapatkan jalur yang sama terhadap visi, misi, tujuan, strategi, menyamaratakan kemampuan, skill, serta menjadi pusat informasi yang terkait dengan aturan dan kebijakan perusahaan. Jadi tujuannya ada dua. Nah, sekarang lanjut lagi kita kepada pendekatan konseling di industri. Konseling di industri itu ada 3 tipe. 1, 2, 3. Apa saja itu? Tipe yang pertama yang disebut dengan directive counseling. Tipe yang kedua disebut dengan non-directive counseling. Tipe yang ketiga disebut dengan cooperative counseling. Saya akan jelaskan satu persatu. Tipe directive counseling itu biasa juga disebut dengan counselor center. Jadi dalam pelaksanaan pelayanan konseling
pada tipe ini yang menjadi pusat kegiatan itu adalah konselor. Ya, karena di dalamnya konselor lebih aktif, itu makanya disebut dengan konselor center. Nah, jadi gambarannya seperti ini kira-kira. Pada pelaksanaan konseling tipe direktif ini, konselor memberikan kesempatan yang sepenuhnya kepada klien untuk menyampaikan, mengutarakan masalah emosi yang dialami. Nah, pada saat itu konselor menjadi pendengar yang baik agar klien terjadi emotional release, agar klien dapat melepaskan emosi yang ada pada dirinya. Dan pada pelaksanaan konseling tipe ini, konselor tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi membantu klien menemukan hal-hal apa yang akan dilakukannya dan memotivasi klien untuk melakukannya itu. Setelah mengalami emotional release dan konselor memberikan ide-ide, diharapkan klien dapat, itu tipe direktif konseling. Nah, kita masuk kepada tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu berlawanan dengan tipe yang pertama. Tipe yang pertama tadi konselor yang menjadi pusat kegiatan. Kalau tipe yang kedua, klien yang menjadi pusat kegiatan, makanya disebut dengan non-directive counseling atau disebut juga dengan client center. Nah, bagaimana gambarannya? Untuk pelaksanaan pada tahap awal, tentu saja konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengemukakan masalah-masalah emosional yang dihadapinya. Dan konselor menjadi pendengar yang baik. Untuk menjadi pendengar yang baik itu, tentu konselor melakukan pelayanan konseling dengan melupakan dirinya. Dalam tanda kutip ya, melupakan dirinya itu maksudnya apa ya? Hal-hal yang terkait dengan persoalan dirinya sendiri, ya karena konselor kan juga manusia, tidak luput juga dengan persoalan dan permasalahan dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Itu disingkirkan dulu, simpan dulu, ya, jangan dibawa pada waktu pelaksanaan konseling, nanti nggak bisa fokus kepada klien. Kemudian hal-hal lain yang mengganggu proses konseling juga harus diperhatikan, disingkirkan dulu, matikan dulu HP atau yang lain lah yang kira-kira akan mengganggu. Nah, dengan begitu konselor bisa fokus, bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, kemudian pada tipe non-directive counseling ini, konselor tidak memberikan nasihat dan konselor juga tidak memberikan ide-ide, tidak memberikan kepastian terhadap jalan keluar dari persoalannya. Nah, keuntungan khas dari tipe non-directive counseling ini, kemampuan untuk menggerakkan karyawan melakukan reorientasi yang menekankan pada perubahan diri. Jadi pada tipe ini ya, konselor tidak membantu klien menyelesaikan masalahnya, tetapi konselor membantu klien untuk menjelaskan perasaannya. Nah, itulah tipe non-directive counseling. Dan kedua-duanya ini tentu saja memiliki kelemahan. Karena itulah lahir tipe yang ketiga yang disebut dengan cooperative counseling. Jadi, tipe cooperative counseling ini memadukan tipe directive counseling dengan non-directive
efektif konseling. Jadi tidak hanya konselor saja yang menjadi pusat dari kegiatan dan juga tidak hanya klien saja. Itulah penjelasan terkait dengan konseling di industri. Saya yakin sahabat muda bisa mengembangkannya, memahaminya, mengimplementasikannya lebih baik dan lebih luas lagi. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini, sahabat muda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tebar selalu kebaikan, tuai kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.